Shalom anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi yang terakhir tentang kombinasi. Nah, kombinasi ini masih erat kaitannya dengan permutasi ya. Tapi ada perbedaan antara kombinasi dan permutasi, sebentar Ibu jelaskan. Rumusnya CRN, maksudnya kombinasi Rn sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, N ini keterangannya sama kayak permutasi. N itu banyak unsur, R itu banyak pilihan unsur ya, banyak pilihan, banyak posisi, masih sama kayak permutasi. Hanya bedanya kalau di sini kalau permutasi dia ini tidak ada ya, langsung saja N kurang R faktorial. Kalau di sini masih ada R faktorial. Itu perbedaan untuk rumusnya. Sementara perbedaan untuk permutasi dan kombinasi itu biasanya terletak pada kalau permutasi itu mementingkan urutan. Kalau pada permutasi Ibu lambangkan dengan P saja sini. A itu AB itu tidak sama dengan BA kalau kita pakai huruf misalkan ya. Nah, ini mementingkan urutan. Kenapa tidak sama ya? Ini posisinya beda ya, akan beda. Sementara kalau kombinasi tidak mementingkan urutan. AB itu sama saja dengan BA. Nah, kalau di kombinasi ini AB sama saja dengan BA, urutan tidak dipentingkan. Nanti untuk lebih jelasnya lagi bagaimana perbedaannya Ibu akan langsung jelaskan di contoh. Ya, kita langsung contoh yang pertama, contoh 1 Ibu kasih penerapan rumus dulu. Contoh 1 penerapan rumus, misalnya kombinasi 2, 3 sama dengan langsung sudah 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial per kali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial per 1 faktorial kan 1 kali 2 faktorial. Kenapa sampai 2 faktorial saja di sini? Ibu mau dia sampai di yang sama dengan penyebutnya supaya Ibu bisa langsung potong. Sisa di sini 3 bagi 1 hasilnya 3. Ini kombinasi biasa ya. Kalau kita langsung terapkan rumus. Nah, kita langsung ke contoh yang kedua. Ya, kalian lihat contoh 2. Langsung yang pertama, suatu kelas terdiri dari 24 siswa. Jika dari kelas tersebut akan dipilih 5 orang untuk mengikuti kegiatan, ada berapa cara memiliki 5 orang tersebut? Nah, di sini menggunakan kombinasi. Kenapa? Lihat, soalnya kan agak-agak mirip dengan permutasi ya. Tapi kalau permutasi itu mementingkan urutan. Kalau permutasi contohnya ketua, wakil itu kan perlu urutan. Sementara ini akan dipilih 5 orang untuk mengikuti kegiatan. Nah, untuk mengikuti kegiatan kan kita bisa pilih acak dari itu kelas 5 orang ya, tidak perlu urutan. Intinya 5 yang kita pilih, tidak perlu urutan pertama harus ini, urutan kedua harus ini. Contohnya kalau juara 1, 2, 3 itu pakai urutan permutasi. Kalau memilih 5 orang kan pilihnya acak saja 5 orang. Berarti kita pakai kombinasi. Nah, langsung di sini Ibu selesaikan. Kita lihat, suatu kelas terdiri dari 24 orang, banyak unsurnya, berarti N-nya 24. Nah, jika akan dipilih 5 orang, berarti R-nya 5. Cara menentukan N dan R itu mudah saja ya. Yang harus jeli itu di cara menentukan apakah ini permutasi atau kombinasi. Kombinasi ini tidak mementingkan urutan. Langsung di sini kombinasi 5 dari 24 sama dengan 24 faktorial per 24 kurang 5 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 24 faktorial per 19 faktorial kali 5 faktorial. Ya, di sini Ibu kalikan sampai 19 faktorial biar sama kayak di bawah ya, biar Ibu langsung potong. Ingat, kalau kita kali ini sama dengan yang faktorial terbesar di bawah, tujuannya biar mempermudah kita punya perkalian. Jadi 19 faktorial dan 19 faktorial kita potong. Terus di sini kita cari lagi biar mempermudah. Kalau kalian mau kali semua di atas bagi dengan hasil kali di bawah sama saja hasil ya. Tapi Ibu mau cari cara yang mudah. Di sini 20 bisa kita potong dengan 5 kali 4. Karena 5 kali 4 ini kan hasilnya 20 toh. Ibu bisa langsung potong. Habis. Terus di sini kita kali biasa, sudah biasa bagian atas dapat 255.024 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 itu 6. Kalau kita bagi nanti hasilnya 42.504. Jadi banyak cara pemilihan itu adalah 42.504. Sekian anak-anak.
Kita lanjut ke contoh berikut. Untuk contoh yang kedua, sebuah kantong berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Banyak cara mengambil 3 kelereng putih adalah, nah kalau cara pengambilan kelereng juga ini ibu kasih memang contoh banyak biar kalian jangan bingung. Kalau cara pengambilan kelereng dari dalam kantong itu menggunakan kombinasi karena aturannya tidak dipentingkan. Jadi di sini ditanya adalah cara banyak pengambilan kelereng putih. Nah, kalau di sini kan yang ditanya hanya cara mengambil 3 kelereng putih, berarti kita fokus ke jumlah kelereng putih. Jangan lihat jumlah seluruh kelereng ya, karena yang di sini yang mau diambil adalah 3 kelereng putih. Berarti kita fokus banyak kelereng putih. N itu banyak kelereng putih, karena yang ditanya kelereng putih, N-nya itu 6, R-nya itu 3. R itu 3 banyak benda yang mau diambil. Ingat cara pengambilan kelereng itu kombinasi karena tidak mementingkan urutan. Ya boleh acak yang penting dia kelereng putih. 3, 6 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 ini kita kali 1. 3 faktorial dan 3 faktorial habis. 3 kali 2 kali 1 kan itu 6 toh. Berarti ini sama dengan ini habis ya. 6 dengan 6 habis. 5 sisa 5 kali 4 ini ya. 5 kali 4 ini hasilnya 20. Berarti ada 20 cara pengambilan. Ya, ini untuk contoh yang kedua ya. Kita lanjut contoh berikut. Untuk contoh ketiga. Suatu tim basket terdiri dari 10 laki-laki dan 6 perempuan. Banyak cara memilih anggota baru jika yang dibutuh adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Adalah titik-titik. Nah, kalau cara memilih anggota itu juga tidak mementingkan urutan. Ya, tidak mementingkan urutan. Jadi, kita langsung selesaikan. Kalau pilih kan pilih acak saja. Ya, akan dipilih itu 2 laki-laki, berarti pilihnya acak saja, tidak perlu urutan pertama, urutan kedua, intinya 2 saja yang dipilih dari 10. Intinya kriteria mau bagaimana, intinya ada 2 yang akan dipilih secara acak, akan dipilih yang tidak mementingkan urutan. Jadi di sini kan ada syarat, di sini ada punya syarat tertentu, yaitu ada yang ditanya 2 laki-laki atau 2 L saja di sini ditulis dan 1 perempuan. Nah, kalau punya syarat kayak begini, tetap cari kombinasinya, hanya kita kali kombinasi laki-laki untuk hasil akhirnya nanti kombinasi untuk yang laki-laki ini hasilnya kita kali dengan kombinasi untuk perempuan. Ya, jadi sebelum dikali berarti kita cari duluan kombinasi masing-masing. Kombinasi untuk laki-laki duluan dulu. Untuk laki-laki, jumlah laki-laki itu 10, yang dibutuhkan itu R itu 2. Berarti di sini kombinasi 2 dari 10. Ya, ibu langsung saja ini cara penyelesaiannya sama kayak tadi. Potong 8 faktorial habis 10, ini 2 kali 1 kan 2. Kita bagi memang ya. 10 bagi 2, 5. 5 kali 9 hasilnya adalah 45 cara itu untuk yang laki-laki. Sekarang kita cari lagi cara untuk yang perempuan. Untuk yang perempuan di sini berarti ibu taruh saja di atas sini. Kombinasi yang untuk perempuan. Berarti kombinasi tadi kalau untuk perempuan itu jumlah perempuan 6, yang dibutuhkan 1. Berarti 1 dari 6. 6 faktorial 6 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Ini langsung 6 kali 5 faktorial. 6 kurang 5, 1, 5 faktorial kali 1. Habis 6 bagi 1, 6. Ada 6 cara. Nah, jadi banyak cara. Kita bisa ambil kesimpulan sudah. Banyak cara untuk memilih 2 laki-laki dan 1 perempuan itu adalah kita kali sudah hasil dari kombinasi laki-laki yang kita dapat tadi 45 kali kombinasi perempuan yang kita dapat 6. Sehingga kita dapat di sini adalah 270 cara. Lanjut contoh soal yang terakhir. Dalam sebuah rapat dihadiri oleh 10 orang. Jika mereka saling berjabat tangan, ada berapa kemungkinan atau cara mereka berjabat tangan? Nah, kalau saling berjabat tangan itu misalkan
Patrick bersalaman dengan Karno, atau ibu lambangkan AB. Ini Patrick bersalaman dengan Karno, ini kan sama saja dengan Karno bersalaman dengan Patrick ya. Mau Patrick salaman dengan Karno atau Karno salaman dengan Patrick itu terhitung satu kali, tidak ada perbedaan. Intinya mereka sudah bersalaman ya. Jadi ingat, kalau berhubungan dengan saling bersalaman, ada soal yang berhubungan dengan saling bersalaman, maka itu tentang kombinasi ya. Tentang kombinasi. Jadi ibu langsung sudah. Nah, sekarang cara penentuannya. N-nya itu jelas, di situ ada 10 orang. Nah, cara menentukan R di soal ini tidak kasih tahu R-nya berapa, tapi sudah sangat jelas kalau saling bersalaman itu kan, kalau sebasalam ada 2 orang ya, berarti R-nya itu ada 2. Jadi langsung sudah. Kombinasi 2 dari 10. Jadi ibu tulis sini kurang 2 faktorial. Ya, ibu kali seperti biasa, faktorial kan seperti biasa, 8 faktorial dan 8 faktorial habis. Ini ada yang kita bisa bagikan memang toh, 10 bagi 2 itu hasilnya 5, baru kita cari hasil kalinya. 5 kali 9 itu 45. Berarti ada 45 cara mereka saling bersalaman. Demikian anak-anak, sebentar ibu akan kirim tugas, silakan kerja, dan akan ada link yang dibagikan di situ berisi kumpulan soal-soal tentang kombinasi. Tolong pelajari dengan baik dan kalian cari sendiri juga jenis soal tentang permutasi bagaimana, belajar mandiri supaya lebih lincah lagi bedakan mana soal permutasi dan kombinasi. Demikian, semangat belajar, shalom.